kita akan mulai membuat koneksi ke dalam MongoDB-nya. Namun sebelum itu kita harus buat skemanya dulu, ya. Kita harus buat skemanya dulu. Jadi kalau sebelumnya saya telah membuat model, itu kemungkinan tadi saya hapus ya. Nah, sekarang kita akan membuat model di root-nya ya. Ingat, kita akan membuat model di root-nya. Oke, sebentar. Kita akan membuat model di root. Models. Oke, kita akan bawa ke folder root. Sebentar. Oke, saya akan buat folder di sini ya, ini folder root models. Ya, di dalam models ini, kalau sebelumnya kita telah buat user, sekarang kita akan buat notification, ya, JS. Jadi seluruh file ekstensinya JS. Ya. Oke, kita akan buat isinya apa aja. Jadi di sini akan mendeskripsikan skema yang akan kita gunakan nanti untuk di dalam MongoDB-nya. Ya, kita akan mendefinisikan skema-skema yang nanti akan kita gunakan untuk MongoDB-nya. Oleh karena itu, kita harus import dulu Mongoose-nya. Ini pertama kita menggunakan ya from Mongoose ya. Nah, karena kita udah menginstal Mongoose tadi, jadi udah otomatis terdetek ya. Kita tinggal menggunakannya saja. Ya, jadi sebelum kita bercerita lebih lanjut, jadi nanti akan ada beberapa skema untuk notifikasi ya. Jadi ini saya tampilkan ya. Ketian. Nah, seperti ini. Jadi pertama ada apa namanya? Ada ini contoh data ya, ada request ID. Jadi request ID itu bisa jadi dari beberapa layanan yang berbeda, karena nanti kita basisnya middleware, jadi mengembangkan layanan API. Barangkali nanti isinya akan seperti ini. Pertama ada ID layanan yang melakukan request, misalnya kalau kita bicara dalam sebuah notifikasi, katakanlah misalnya. Oke, katakanlah misalnya restoran ya. Jadi ada dari layanan restoran, kemudian ada dari kitchen, kemudian ada dari misalnya booking online ya. Seperti itu misalnya, jadi jenis-jenis layanannya. Sehingga di sini yang pertama adalah di restoran pemesanan baru misalnya. Ya. Pemesanan baru misalnya dengan ID 001. Oke, ya, contohnya ya. Kemudian title-nya apa? Title-nya adalah misalnya pemesanan baru oleh Agus Saputra misalnya. Oke. Yang kedua ada description ya, ada deskripsinya apa, misalnya pemesanan 1 buah. Nah, jadi ini barangkali selain description juga nanti bisa dalam bentuk model seperti ini, boleh ya, dalam bentuk model. Jadi dalam bentuk array seperti ini. Yang pertama akan ada, jadi objek pertama akan ada karena kita memesan item ya, ada beberapa item, misalnya ID pertama adalah MI 001 untuk minuman misalnya ya, seperti itu misalnya ya. Oke, yang kedua produk name ya. Produk name-nya apa? Misalnya iced tea ya. Oke. Nah, price-nya berapa?
price misalnya 12.000 misalnya. Nah, seperti itu misalnya ya. Kemudian ada lagi item yang kedua yang saya pesan untuk makanan misalnya berarti MA 002 misalnya. Nah, misalnya makanan apa ya? Misalnya nasi goreng. Misalnya ya, nasi goreng. Kemudian harganya berapa? 20.000. Oke. Misalnya seperti ini ya notification-nya. Jadi seperti ini notification-nya. Kemudian selain itu notification-nya ini kita tujukan kepada siapa? Jadi ada user, ID. Misalnya saya memesan secara online makanan-makanan yang saya pesan ini. Nah, otomatis ketika saya submit, selain pemesannya itu masuk ke dalam kitchen, ke dalam sistemnya mereka, ini juga akan masuk ke dalam notifikasi di aplikasi restoran saya misalnya. Login dengan ID login dengan ID user 00. ID user misalnya 1 misalnya ke 12. Oke ya. Nah, selain itu juga bisa melampirkan file. Sehingga di sini pad filenya apa? Ya, inilah yang akan saya buatkan skema untuk nanti komunikasi dengan MongoDB-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan Mongo skema ya. Saya menggunakan membuat MongoDB-nya, skema MongoDB-nya dengan Mongo skema. Kemudian dalamnya isiannya apa aja sih? Nah, ini saya buat ya, ada request ID, kemudian type-nya apa? Ya. Type ini biasanya kalau seperti ini contohnya berarti type-nya adalah string. Ya. Kemudian require-nya wajib atau tidak? Saya gunakan true aja ya, karena ini penting request ID untuk menandai bahwa request ini berasal dari layanan mana. Ya, berikutnya di bawahnya ada title ya. Oke. Jadi title misalnya tipenya apa, jadi samakan aja ya. Oke, saya samakan aja tipenya string title juga, kemudian kemudian di bawahnya ada deskripsi ya. Deskripsi juga sama. Kemudian di bawahnya juga ada pad ya. User ID. Ya, ini mungkin tipenya number ya. Ini juga penting, jadi saya wajibkan. Kemudian yang terakhir adalah pad. Padnya sih ini file ya, nggak wajib ya. Jadi saya hapus saja. Misalnya seperti itu. Nah, ini description juga nggak wajib. Oke ya. Berikutnya ada create add, boleh kita tampilkan created. Nah, oke, sebentar. Created add seperti ini misalnya ya. Oke. Type-nya apa? Timestamp. Oke. Nah, ini jadi beberapa variabel ini. Jadi ini kita hapus saja. Ini saya contohkan. Ini kita delete. Nah, tidak digunakan juga. Kemudian timestamp-nya kita telah import dari Bison. Jadi selain kita bisa mengimport manual, sebenarnya kalau dibaca oleh Visual Code-nya, ini bisa kita autofill-kan sehingga dia langsung import secara otomatis. Oke ya. Nah, selanjutnya baru kita ekspor. Jadi ekspor ya, secara default aja. MongoDB-nya, Mongo C, kemudian modelnya kita kasih nama apa di dalam database. Ya, saya kasih nama notification ya. Ya, jadi ada S-nya, ada jamaknya karena dia akan bentuknya collection terdiri dari beberapa dokumen yang berbeda. Ya. Oke, berikutnya akan saya beri
jadikan dia skema seperti yang telah saya buat tadi. Oke ya. Nah, ini saya simpan. Nah, ini sudah ada error. Oke, karena belum saya panggil ke depan. Ya. Nah, sekarang ini saya sudah punya model. Berikutnya, model ini akan kita gunakan sebagai koneksi ke dalam database. Ya, sekarang saya kembali ke indeks ya. Ke indeks yang ada di entry point. Jadi bukan root-nya ya, indeks entry point-nya. Ke indeks yang ada di entry point. Ya, ngapain? Kita akan mulai menggunakan connection-nya miliknya MongoDB. Ya, kita akan mulai menggunakan connection-nya milik MongoDB. Oleh karena itu, kita akan memanggil di sini Mongo-C-nya mulai. Oke, coba ya. Oke, Mongo-C. Oke, secara otomatis ya udah masuk. Jadi kalau misalnya adik-adik nggak cukup nggak mau merubah nama variabelnya juga boleh. Jadi saya seperti ini aja ya, Mongo-C. Oke. Kemudian baru kita akan manggil connect, membuat connection ke dalam Mongo-C-nya. Nah, sebelumnya saya sudah punya path untuk connection-nya. Jadi saya punya path ini localhost. Oke, localhost. Ini saya copy ya, localhost. MongoDB. Kita akan menggunakan MongoDB connection. Sebenarnya kalau kita mau, ini kita mana ya connection-nya? Connect. Oke, coba sebentar. Kita bisa copy dari. Oke, kita abaikan saja ya. Nah, ini kalau kita mau set username password jadi lengkap seperti ini, boleh ya. Jadi username password itu kita bisa lampirkan langsung di URL-nya. Nah, sementara saat ini kita belum sampai di situ. Ya, kita akan menggunakan MongoDB, kemudian slash URL-nya localhost 27017. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah database baru. Kita akan kasih nama database-nya atau collection-nya adalah database-nya ya. Database-nya kita kasih nama React API misalnya. Nah, APS itu nama foldernya ya, nama aplikasinya. MongoDB /localhost. Nah, jangan khawatir, walaupun misalnya di MongoDB kita belum punya ini, secara otomatis nanti MongoDB akan mengenali. Kalau memang tidak punya, maka akan dibuatkan baru. Ya, jadi itu fleksibelnya MongoDB, termasuk juga collection-nya nanti kalau seandainya ternyata strukturnya belum ada, maka akan dibuatkan struktur baru. Oke ya. Nah, beberapa settingan yang default misalnya ini new user parse URL ini juga kita aktifkan. Oke, jadi beberapa settingan ini standar untuk koneksi ke MongoDB-nya. Nah, setelah itu baru kita akan gunakan MongoDB ini. Cons, kita akan beri nama dia sebagai database ya. Mongo-C ya namanya tadi. Mongo-C.connection. Nah, oke. Udah. Nah, berikutnya di bawahnya baru kita kasih keterangan on error ngapain. Oke, on error. Kemudian kita akan panggil errornya. Error. Error. Oke. Kemudian kita akan konsul errornya. Console.log. Errornya apa? Ya. Oke ya. Nah, kalau misalnya on db on cons ya, oke. Seperti ini on open ya. Berarti kita akan panggil connection-nya.
console, kita akan kasih nama, kita akan kasih pesan connection database. Ya, oke, jadi ini untuk membuat pesan aja sebenarnya. Oke ya, nah sekarang kita akan buat, nah ini udah mau, database connected berarti apa namanya, database yang telah tersambung. Kemudian kita lihat apakah sudah ada React API. Ya belum ya, karena kita memang belum membuat database. Coba kita refresh ya. Ya belum ya, belum ada React API, database React API ya. Oke, nah sampai di sini sudah selesai untuk settingan di awal. Kita akan selanjutnya kita akan mulai membuat mekanisme create, update, delete di dalam React.js. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi kita sudah memiliki notification, ya. Oke. Nah selanjutnya kita sudah membuat root, walaupun memang belum lengkap. Ya di sini. Nah sekarang kita akan mulai membuat controllernya. Di controller itu adalah untuk beberapa settingan, beberapa controller ya, untuk mengatur mengatur proses bisnis yang dari aplikasi nanti kita akan buat ya, controller.js. Sorry, ini oke, ini baru foldernya aja ya. Bentar saya ini ya. Controller. Ya. Kemudian di dalam folder controller baru kita akan buat notification controller.js. Ya. Nah, di dalamnya ada apa aja? Jadi di dalamnya kita akan mulai menggunakan skema tadi yang telah kita buat, notifikasi tadi. Mulai dari request data, kemudian simpan, ya, dan lain sebagainya. Kita akan mulai ya. Import, import, kemudian notification from apa? From. Jadi karena ini kita buat manual, ya kita harus panggil model, kemudian slash notification.js. Ya benar ya, model slash notification.js ya. Ini akan kita panggil di sini. Oke. Nah di bawahnya baru kita akan gunakan. Yang pertama kita akan membuat apa namanya, membuat connect get data. Jadi selain tadi kita dapat menggunakan export secara default di bawah, kita juga bisa menggunakan export satu persatu berdasarkan aplikasi fungsi yang kita buat ya. Nah misalnya di sini kita buat satu buah fungsi saja dulu untuk get notif ya. Get notif, kemudian tipenya dia asynchronous. Ya, jadi ini lebihnya untuk di Node.js. Jadi kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah bahas mengenai skema asynchronous proses, kemudian non-blocking, kemudian event-driven, itu juga ada kaitannya dengan ini. Ya, yang pertama kita akan membuat fungsi get notif, kemudian ada parameter request ya, kemudian REST. Dan selanjutnya baru kita buat fungsinya ya. Jadi ada fungsi get notif, kemudian tipenya asynchronous ya, kemudian dalamnya kita jangan lupa gunakan try catch adik-adik. Nah oke. Try dulu, kemudian catch-nya jika seandainya terjadi error kita mau ngapain ya. Oke.
Ya, ini sebenarnya harusnya mau untuk autocomplete try catch-nya. Oke, sebentar, error. Nah, di dalamnya ngapain? Ya, kita akan memanggil fungsi untuk notification dulu. Fetchen. Jadi kita buat sebuah variabel baru untuk menampung data dari skema database-nya tadi. Jadi kita panggil skema database-nya namanya notification. Notification sesuai yang telah kita buat di atas. Ya, kemudian kita find ini adalah untuk sintak dari MongoDB untuk meretrieve data seluruhnya. Ya. Nah, di bawahnya kita kasih respon statusnya status, kemudian respon status code-nya 200 ketika dia berhasil. Nah, kita akan berikan sebuah JSON dari notifikasinya telah dibuat di atas. Ya. Jadi ini adalah untuk menampung variabel untuk menampung notification ini. Ya, kemudian kita akan kirimkan ke dalam request statusnya. Kita akan kirimkan dalam request, ya, karena nanti requestnya itu akan dipanggil di sini. Jadi ini ada untuk menerima requestnya. Kemudian rest-nya ini adalah variabel untuk mengirim responnya. Sorry ya, tadi saya request pakai. Sekali lagi untuk menerima request, ini untuk mengirim respon. Nah, di dalam pengiriman respon ada status 200, kemudian isinya apa? Isinya ini ambil dari variabel yang telah dibuat di atas. Ya. Nah, kalau seandainya error, jadi di sini juga kita wajib memberikan status. Kalau dia error ngapain? Ya, ini biasanya errornya itu kita kasih dia 400 secara default. Kemudian di sini kita kasih message. Ya, message tipenya apa? Error. Kita ambil error message-nya yang diterima dari ini. Ya, kita ambil. Kemudian di dalam error message tersebut ada message-nya. Jadi dalam error ini ada message-nya. Ya. Oke, jangan lupa di sini kita harus bungkus dengan objek. Oke ya. Nah, kita akan coba. Jadi ini masih oke, ya. Jadi belum ada error. Karena apa? Karena kita belum gunakan notif ini di dalam rootnya. Ya. Nah, ini kita sudah punya satu buah fungsi. Kita nggak perlu ekspor lagi di bawah karena kita sudah menggunakan sintak export di depannya. Ya. Nah, setelah itu baru kita akan gunakan function ini di dalam rootnya. Jadi kita masuk ke dalam folder index root ya. Jadi di sini. Ya, kalau sebelumnya kita menampilkan pesan Hello Agus Saputra. Nah, di sini sekarang kita akan mulai menggunakan root yang telah kita buat tadi. Ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita menggunakannya, kita mesti import dulu beberapa fungsi yang telah kita buat tadi. Jadi importnya manual. Karena apa? Karena biasanya ini tidak dikenali untuk autofill-nya, sehingga kita memang harus buat manual. Di seandainya adik-adik menemukan tagar seperti ini, berarti ini adalah untuk import secara bersamaan beberapa fungsi yang berasal dari file yang sama. Oleh karena itu di sini kita harus merujuk persis seperti nama fungsinya. Ya. Nah, tadi saya membuat get notif. Nah, nggak dipanggil, nggak di detect. Nah, oleh karena itu kita gunakan seperti ini. From apa? From, kemudian slash, from apa tadi ya?
controller ya. Oh sebentar, kita harus keluar dulu karena kita manggilnya dari dalam folder root. Kita harus lompat dulu ke root projectnya. Setelah itu baru kita manggil controllernya ya. Oke, oleh karena itu kita harus loncat dulu ke depan, kemudian kita masuk ke controller. Dalam controller baru kita ketemu dengan notification.js ya. Nah seperti ini. Nah ini baru kita akan panggil di sini ya, di apa namanya, kita akan ganti requestnya ini ya, kita akan ganti requestnya ini, kita akan ambil berasal dari notificationnya. Nah, oke ya, kita coba ya. Oke sebentar, ada error, kita coba lihat. Oke, pesannya adalah cannot find module REST-API notification.js. Oke, sebentar, kita coba cek ya. Oke, ada kesalahan apa nih? Controller model tidak menemukan file yang ada di dalam folder controller model. Oke, sorry. Jadi kita salah file, salah import di dalam folder notification controller ya. Ya, karena kita akan mengimport model notification dari dalam folder controller, sehingga kita harus lompat dulu keluar, masuk ke dalam model. Nah, ini saya kurang lagi satu titiknya ya. Oke. Kita coba lihat. Oke, sebentar. Habisnya sudah. Oke, sebentar ya. Adakah pesan berbeda? Oke, coba kita tunggu. Oke, masih salah. Kita coba lihat di sini, notifikasinya sudah benar. Kita ngambil notification controller. Kemudian kita cek lagi di dalam controller, sudah benar notification-nya, ambil dari model notification. Kalau kita melihat, oh timestamp-nya salah. Oke, timestamp-nya harusnya kita gunakan. Oke, barangkali di sini ya. Jadi timestamp-nya settingannya di dalam di dalam objek dari skemanya kita set ya timestamp-nya sebagai true. Jadi seperti ini ya, kita coba. Oke sebentar, masih ada error. Oke, timestamp true. Oke sebentar, oh ya ini harus kita hapus ya. Oke, nah ini udah mau. Nah kita bisa dulu. Nah ini udah ya. Jadi kebetulan datanya masih kosong, sehingga array-nya terlihat kosong. Oke, nol array-nya. Nah oleh karena itu sekarang kita hentikan menggunakan browser ya, karena selanjutnya kita akan menggunakan beberapa path, misalnya push, put, patch, sehingga kita perlu postman ya adik-adik ya. Jadi kita baru berhasil membuat satu buah fungsi untuk get notif saja ya. Kita baru buat fungsi untuk get notif. Selanjutnya kita akan buat fungsi untuk get notif. Misalnya kita akan membuat fungsi untuk menampilkan notifikasi berdasarkan ID misalnya.